Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juli. Nah, hari ini kita akan belajar IPS ya, masih dari buku tema 3-mu. Materinya tentang sumber daya alam hayati. Nah, anak-anak, tahu tidak apa itu sumber daya alam hayati? Ayo, apa itu sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Kalau dia dari hewan disebut hewani, dan kalau dia tumbuhan disebut nabati. Baik hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan akarnya, batangnya, daun, buah, dan bunga untuk dijadikan apa anak? Ada yang dijadikan bahan makanan, ada juga yang dijadikan menjadi obat-obatan seperti gambar berikut ini anak-anak ya. Ini biasanya bagian apanya anak-anak? Ini biasanya bagian bijinya atau buahnya juga ya. Nah, selain tumbuhan ada juga hewan. Contohnya sapi. Sapi dimanfaatkan yang pertama, susunya untuk diolah menjadi minuman, dagingnya untuk dimakan, kulitnya diolah menjadi macam-macam. Ada gendang, sepatu, pakaian, dan masih banyak lagi. Begitu juga contoh berikutnya yaitu ayam. Ayam dimanfaatkan apanya? Bulunya. Bulunya dijadikan hiasan. Contohnya kemoceng. Daging dan telurnya diolah menjadi makanan. Ya kan, ada yang langsung dimakan saja dagingnya. Ada telurnya diolah menjadi macam-macam kan, contohnya kue. Apalagi kawan, contohnya berikutnya ada kerbau. Kerbau dimanfaatkan apanya? Yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Tenaganya untuk ngapain? Membantu petani membajak sawah. Kemudian ada kuda dimanfaatkan tenaganya untuk membawa delman. Kemudian ada juga kawan, ulat sutra. Nah, ulat sutra ini dimanfaatkan kepompongnya anak-anak, diolah menjadi kain sutra. Ada lagi nih, domba. Domba dimanfaatkan bulunya. Untuk diapakan? Untuk dijadikan kain wol. Nah, anak-anak, begitu banyak manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Makanya, kewajiban kita adalah kita harus merawat dan melestarikan hewan tersebut agar tetap lestari atau tidak punah. Artinya, kalau hewan-hewan tersebut sampai punah, kebutuhan kita tidak akan jadi terpenuhi lagi anak-anak. Atau generasi-generasi berikutnya atau anak-anak cucu kita tidak akan dapat melihat hewan-hewan tersebut lagi. Nah, hewan apakah yang sudah terancam punah itu? Nah, kita lihat nih. Ada yang pertama orangutan di Kalimantan, ini sudah terancam punah. Badak bercula satu di Jawa Barat dan Banten. Ada harimau Sumatera di Sumatera. Komodo di NTT, ini hewan-hewan yang terancam punah. Juga ada burung cendrawasih kawan di Papua. Dan masih banyak lagi hewan-hewan langka lagi yang lainnya anak-anak. Nah, mengapa ya hewan-hewan tersebut terancam punah? Tentu saja karena kegiatan manusia. Contohnya yang pertama perilaku manusia yang merusak tempat tinggalnya. Contohnya merusak hutan, contoh seperti gambar ini ya, pohon ditebanginya. Kemudian apa? Pemburuan hewan-hewan liar, contohnya seperti ini harimau diburu, diambil bagian tubuhnya, diolah menjadi seperti ini. Atau cendrawasih diburu, diolah menjadi hiasan seperti ini, diambil bulunya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan manusia yang mengakibatkan hewan-hewan tersebut terancam punah. Makanya, agar hewan tersebut tidak terancam punah, maka tugas kita adalah untuk merawat dan melestarikan hewan tersebut agar tetap ada dan kebutuhan kita tetap terpenuhi ya anak-anak. Oke? Nah, sekian pelajaran kita hari ini anak-anak. Untuk tugasmu, buatkan video WhatsApp grup ya.